Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Umi. Apa kabarnya? Semoga anak-anak Umi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang kita pelajaran tematik. Silahkan buka buku Ena 6C, tema 7, subtema 1, 2, dan 3, halaman 98. Nah, yang kita bahas pada minggu ini yaitu materi IPA dan IPS. Adapun materi IPA yaitu masa pubertas, lanjutan dari minggu kemarin. Sedangkan yang IPS, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, pangan, dan sosial budaya. Baiklah, yang kami bahas pertama yaitu IPA. Perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Sebelum pubertas dinamakan masa anak-anak, yaitu terjadinya peningkatan berat badan cenderung lambat, kemudian perkembangan tubuhnya berfungsi untuk membaca, berhitung, dan juga memiliki rasa sedih dan malu. Kemudian melakukan pekerjaan ringan dengan dampingan orang tua. Sedangkan saat pubertas dinamakan masa remaja, yaitu adanya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusianya. Sedangkan setelah pubertas dinamakan masa dewasa, yaitu melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada anak, yaitu mengenai perubahan yang terjadi. Kedua, tempat bertukar pikiran saat dalam menyikapi pubertas. Yang ketiga, memberikan nasihat. Kegiatan positif pada masa pubertas yaitu dapat dilakukan dengan bela diri, berenang, sepak bola, dan lainnya. Selain itu juga dapat digunakan dengan belajar dan menolong orang tua. Menjaga kebersihan diri pada masa pubertas yaitu dapat dilakukan pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Kedua, mencuci muka secara teratur. Tiga, memakai pakaian bersih. Empat, mengganti pakaian bersih setelah berolahraga. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menimbangkan porsi makan dan aktivitas, mengonsumsi makanan seperti buah, sayur, dan lauk pauk, dan juga minum air secukupnya. Persiapan dalam menghadapi masa pubertas. Yang pertama, membutuhkan teman untuk belajar bersama, berbagi cerita, dan mencoba hal-hal baru. Itu dapat juga dengan cara memilih teman yang baik. Contohnya misalnya pilih teman yang memiliki tutur kata atau tingkah laku yang baik. Yang kedua, berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Sebaiknya menonton yang sesuai dengan usia kalian dan juga didampingi oleh orang tua. Yang ketiga, menggunakan toilet yang terpisah khusus untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian setelah menggunakannya, bersihkan terlebih dahulu toiletnya. Cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan membasuh wajah secara teratur agar bersih. Yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai BAB dan BAK, serta menyiram kloset dengan bersih. Yang ketiga, mengganti pakaian ketika sudah lembab agar tidak terkena penyakit. Selanjutnya yang dibahas yaitu PS. Peran Indonesia dan negara-negara di ASEAN dalam bidang ekonomi. 1. Menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa. 2. Mendorong penanaman modal. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. 1. Menggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN. Kedua, membentuk perdamaian negara-negara yang berkonflik. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik. 4. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi. Yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. 1. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Kedua, menyediakan sarana pendidikan. Ketiga, melakukan pertukaran pelajar. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang sosial. 1. Pembentukan kelompok kerja ASEAN. 2. Pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN. Selanjutnya,
bidang kerjasama di bidang pangan, yaitu 1. Penyediaan pupuk, 2. Didirikan IRRI, 3. Ekspor dan impor komoditas pangan. Mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.